Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM saya 415221200029. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 pada pengolahan citra dengan dosen pengampu saya Bapak Rudi Hartono. Jadi pada tugas 7 ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah signal frekuensi dari sebuah rekaman suara ataupun dari sebenarnya sama sih dari rekaman suara, di mana nantinya adalah rekaman langsung ataupun dapat mengambil dari sebuah folder. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama kita langsung saja di sini sudah di folder 7 di tugas 7. Lalu langsung saja masuk ke GUI-nya. Di sini kita buat baru, kita buat blank. Oke, di sini kita perbesar. Kita perbesar. Pertama-tama di sini saya ingin membuat sebuah button group, di mana nantinya button group ini berfungsi untuk menaruh banyak button di sini. Kurang lebihnya nanti ada 8 button. Oke, di sini sudah 1. Lalu di sini sudah 2, sudah 3. Lalu di sini 4. Oke. Jadi yang pertama di sini saya ingin Di sini adalah rekam suara. Lalu tagnya di sini adalah rekam. Maaf, dihapus terlebih dahulu. Lalu rekam. Lalu kita exit. Lalu di sini adalah berhenti. Lalu di sini juga berhenti. Lalu yang ini adalah karena kita sudah merekam, maka di sini harus dapat dibunyikan atau diputar. Jadi seperti itu. Maka di sini juga bunyikan. Lalu di sini adalah untuk mengetes apakah file ini dapat disimpan atau tidak. Maka di sini adalah simpan. Lalu di sininya juga adalah di sini simpan. Oke. Lalu kita close, and then yang selanjutnya adalah kita di sini adalah mengopi. Oke, kita mengopi button groupnya, kita copy, lalu kita paste. Nah, kenapa saya membuat 2 atau membuat 1 lagi? Karena di sini adalah, kalau yang pertama ini adalah rekam suara, kalau yang di sini adalah kita mencari suara di folder dengan cara browser. Oke. Dengan name tag juga browser. Oke. Lalu setelah browser di sini saya ingin menguji apakah suara yang suara yang sudah ada itu bener nggak sih suaranya itu gitu. Lalu di sini tes button. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, enter. Sebenarnya ini sama, yang bunyikan juga sama. Sebenarnya antara tes swap sama bunyikan ini sebenarnya sama-sama saja.
Lalu yang simpan ini kita hapus ke clear. Lalu di sini juga hapus. Kita hapus saja deh tulisannya. Hapus. Oke. Tidak terset, sorry. Kita di sini hapus, enter. Oke. Jadi di sini sudah ada dua button group. Yang pertama ini adalah digunakan untuk membuat button dimana di sini ada rekam suara, lalu nanti jika diklik berhenti maka dia langsung berhenti, lalu bunyikan dan simpan. Lalu untuk browsernya di sini adalah browser suara, itu nantinya akan membuka sebuah folder, dan di situ kita dapat mencari sumber suara atau suara yang nantinya akan diujikan atau dites. Lalu tes WAV ini sama aja fungsinya, sebenarnya sama bunyikan, itu sama saja. Lalu hapus ini maka bukan menghapus filenya, tetapi menghapus suara dan menghapus signal frekuensinya. Nah, lalu untuk menampilkan signal frekuensinya, di sini dapat dibuatkan sebuah axis. Di sini ada sebuah axis yang dimana nantinya axis ini akan menampilkan sebuah signal frekuensi. Maka di sini kita lihat view callback-nya terlebih dahulu, lalu kita save dengan namanya suara. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat semuanya. Ini dapat dilihat. Oke, mungkin di sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah kodenya. Yang pertama di sini adalah kode untuk rekam suara, dimana di sini adalah fs-nya ini saya buat 44100, dimana ini adalah sebuah frekuensinya, dan durasinya ini saya beri 5 detik, dimana jika sudah diklik tombol rekamnya maka terdapat sebuah notifikasi nantinya di sini di command window-nya, yaitu mulai merekam. Nah, di sini adalah sebuah kode untuk merekam suara. Nah, di sini record ini untuk rekam suara nih, record. Oke. GUI data ini nanti datanya akan diperbarui seperti itu. Nah, lalu di sini adalah berhenti rekaman. Nah, di sini data itu dipastikan tidak boleh kosong, karena jika kosong maka akan error. Nih, maka jika di sini adalah sebuah kodenya untuk menghentikan rekaman dan nantinya juga akan muncul notifikasi di sebuah command window-nya, yaitu rekaman selesai. Lalu ada juga di sini mengambil data. Jadi setelah rekaman diberhentikan maka data itu akan diambil dan lalu akan ditampilkan di sebuah axis untuk menampilkan sinyal audionya, dimana di sini terdapat sinyal rekaman, sampel, dan amplitudo. Nantinya dapat dilihat di contohnya. Lalu di sini adalah untuk perhitungan sebuah spektrum dan frekuensinya. Di sini ini adalah sebuah kodenya. Dan lalu di sini adalah jika nanti rekamannya tidak ada ataupun ada kesalahan, maka ada juga sebuah pesan di mana ini adalah error saat merekam pesannya, dan ataupun juga misalnya bisa juga perekaman belum diinisiasikan atau sudah dikosongkan seperti itu. Lalu di end dan data diperbarui. Lalu ada juga bunyikan, di mana bunyikan ini adalah untuk memainkan audio. Jadi di sini adalah digunakan untuk mengambil data nih, audio data ini. Lalu around nih account handles audio data. Jadi
ini itu membunyikan ini mengambil dari handle audio data. Nah, audio data dari mana? Audio data itu kalau tidak salah tadi di rekaman sih, di nah di situ. Jadi seperti itu untuk apa namanya? Nah, untuk ini untuk bunyikan. Lalu yang selanjutnya di sini adalah simpan suara, di mana simpan suara ini adalah untuk menyimpan suara yang dimana nantinya nih di sini dapat dilihat nanti filenya itu dalam berbentuk WAV dan simpan suara. Dan nantinya di sini kita dapat memilih folder mana yang ingin kita simpan. Nah, di sini. Jadi di sini adalah proses penyimpanan data. Seperti itu, penyimpanan audionya disimpan, lalu juga ada sebuah apa ya namanya? Komen atau message, yaitu suara simpan di tempat kita naruhnya di mana, seperti itu. Lalu di sini adalah eksekusi saat tombol browser ditekan. Nah, di sini adalah di sini untuk membuka jendela folder yang nantinya akan memilih sebuah folder suara yang berakhiran ini .wav seperti ini. Lalu di sini juga data langsung dibaca. Nih, data ini langsung dibaca. Lalu dapat dimainkan audionya. Jadi kita memilih foldernya, maka folder itu langsung dimainkan. Lalu data pun juga disimpan, dan signal audionya itu, signal frekuensinya itu langsung disimpan di axis 1. Jadi kita tidak jadi gini, jadi kita misalnya sudah menentukan suara mana yang kita ingin pilih. Nah, di situ kita langsung sudah ada spektrumnya seperti itu di axis 1. Lalu selanjutnya ini adalah reset. Nah, reset ini adalah seperti yang saya bilang tadi, akan menghapus audionya tetapi bukan filenya, dan akan mengkosongkan aksesnya. Jadi spektrum suara itu akan dihilangkan seperti itu. Yaitu dengan handles .audio data. Nah, audio data ini akan dipanggil untuk dihapus. Lalu di sini ada CLA ini clear, handles axis 1. Jadi axis 1 ini akan dibersihkan. Lalu setelah itu adalah rekaman dan grafik telah direset seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah test button. Nah, test button ini sebenarnya digunakan untuk tes WAV yang tadi. Jadi sebenarnya sama saja seperti bunyikan, hanya ya tidak ada perbedaan sih sebenarnya, itu saja. Oke, mungkin langsung saja masuk ke GUI-nya. Di sini kita mainkan, kita jalankan seperti itu. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya ingin merekam suara saya, dan nanti spektrumnya atau signal audionya akan muncul di sini. Jadi pertama-tama kita uji coba. Halo, nama saya Muhammad Iqbal. Kita berhenti. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita bunyikan. Oke, kita tunggu apakah. Oh, di sini error. Oke, kita ulang. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, di sini baru muncul spektrumnya, maka kita bunyikan. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, jadi seperti itu hasil outputnya. Jadi misalnya kita ingin kita gunakan nih tombol resetnya. Nah, gambar akan hilang. Jika kita menggunakan suara lain, contohnya, halo, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercubuana Menteng.
Nah, suaranya. Halo, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Maka ini dapat disimpan. Saya nyimpannya di ini, kita tulis tes 1. Oke. Di sini sebenarnya ada ini lagi, ada contohnya. Nah, maka saya ingin ke ini button grup selanjutnya, yaitu browser untuk memanggil ini tes 1. Nah, tes doang. Nah, kita open. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tes swabnya juga sama, hanya membunyikan. Lalu untuk bunyikan juga sama. Jadi seperti itu. Dan di sini dapat dilihat di atas ini adalah namanya sinyal file suara. Lalu di sampingnya ini adalah sebuah amplitudonya, di mana amplitudonya ini menampilkan seberapa besar suaranya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di bawah ini adalah sebuah sampelnya. Jadi sampelnya itu seberapa banyak suara yang dikeluarkan, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas 7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.